Sahabat Kompas.com, siang hari ini kita akan membahas soal keterangan Ricky Rizal dan Kuatmaruf pada sidang kemarin dan jalannya sidang hari ini lebih jauh. Sudah ada pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra. Halo, selamat siang Pak Azmi. Selamat siang, Michelle. Baik, Pak Azmi bagaimana? Salam sehat, apa kabar? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Michelle dan teman-teman juga sehat semuanya. Baik, Pak Azmi, kita akan bahas soal momen dalam sidang kemarin yang bisa dibilang cukup menarik karena Ricky Oke. Rizal dan Kuatmaruf ini menjadi saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Richard Eliezer. Nah, kemarin Kuatmaruf memaparkan kesaksiannya soal kejadian di Magelang. Tepatnya ia melihat Brigadir Yosua tampak mengintip kamar Putri Chandrawati, lalu Kuat juga mengaku dirinya dan ART Susi mendapati Putri tergeletak lemas di kamarnya dan menangis ketakutan. Nah, pernyataan Kuat ini seolah membangkitkan kembali kabar dugaan pelecehan seksual terhadap Putri oleh Yosua. Nah, bagaimana pandangan Anda terkait hal ini? Menurut Anda, bagaimana majelis hakim harus bertindak ketika dihadapkan lagi dengan dugaan soal pelecehan seksual? Ya, Michelle, keterangan saksi memang tetap digali karena memang menjadi agenda dalam persidangan untuk menyampaikan ke persidangan. Namun keterangan saksi yang diawali dari manipulatif, ya dari awal itu kita sempat terkecoh, ya kan, seperti mereka-mereka mengabaikan dengan membuat skenario yang tidak sama dengan keterangan yang hari ini disampaikan di persidangan. Tentu terhadap keberadaan saksi-saksi yang demikian oleh hakim ini dijadikan indikator karena hukum acara pidana mengatur ada tolak ukur untuk menilai kebenaran keterangan seorang saksi tadi. Apakah keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi lain, kedua dapat dicocokkan dengan alat bukti lain, ada persesuaian-persesuaiankah, dan tata cara kehidupan dan kesusilaan mereka juga dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menjelaskan kebenaran tadi gitu loh. Berkaitan tentang saksi-saksi ini dari awal manipulatif, keterangan kita bisa lihat flashback mungkin edisi Juli apa Agustus yang beberapa bulan lalu itu keterangannya berbeda, keterangan waktu di propam begitu detail, teliti-telitinya bisa menjelaskan. Hari ini hakim melihat jawabannya bisa 1-2, ada yang bisa melupakan, ada yang terkadang tidak ingat. Ini kan tentunya bagi majelis hakim. Kalau itu berkaitan tentang sampai orang itu meninggal, ya ada yang dibunuh, tentunya saksi-saksi yang ada di situ pasti sangat bisa satu napas ataupun dengan jelas atau konkret menjelaskan peristiwa-peristiwa dalam setiap tahapannya. Begitu, Michelle. Baik, Pak Asmi, bicara masih soal saksi. Selain Kuat, pernyataan Ricky Rizal ketika menjadi saksi juga jadi sorotan kemarin. Senada dengan Kuat, Ricky mengaku tidak mendengar perintah untuk menembak Yosua yang dilontarkan oleh Sambo. Padahal sebenarnya bunyi perintah ini salah satunya hal yang krusial dan sudah diungkap oleh Richard Eliezer dalam sidang sebelumnya. Jaksa pun mempertanyakan pernyataan Ricky, pasalnya memang ruangan tempat penembakan terjadi ini sebenarnya tidak terlalu luas. Sehingga memang dipertanyakan kok bisa nggak dengar gitu. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini? Apakah mungkin kedua terdakwa ini masih berusaha untuk menutup-nutupi kebenaran dan belum keluar dari skenario yang disusun oleh Sambo? Ya, patut diduga keterangan-keterangan yang setengah-setengah yang tidak dibuka kebenarannya secara utuh gitu ya, pasti akan membuat jawaban seseorang itu bingung karena katakanlah seorang yang meletakkan keterangan yang tidak benar ataupun katakanlah kebohongan karena tidak ada satu pembohong pun yang ingin diketahui kebohongannya sampai kebohongan itu dia bawa sampai mati, tentunya itu kira-kira. Sehingga kalaupun ada, kita bisa melihat ya dalam situasi yang begitu orang urgen pasti kan konsentrasi mendengarkan karena ada satu komando gitu. Tidak tepat pula ya kan karena ada yang dominan, orang yang dominan katakanlah Pak FS pada waktu itu, sehingga semua kalimat keheningan yang terjadi di sekitar situ ya patut diduga orang-orang yang ada di situ bisa mendengar dengan jelas gitu. Jadi sewaktu RR mencoba menghindar rasanya tidak pas pula
hal tersebut untuk disampaikan gitu loh. Jadi lagi-lagi ini nurani hakim, keyakinan hakim, alat bukti yang lain, karena bisa saja bahwa beberapa saksi itu berkelompok ingin membuat satu skenario baru atau peristiwa baru, tapi ada saksi-saksi lain yang bisa menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi. Jadi hakim nantinya bisa menyampingkan keterangan-keterangan yang demikian tadi karena tidak klik dalam sebuah peristiwa. Bagaimana satu peristiwa ada dua cerita, kan tak mungkin. Pasti itu sebenarnya ceritanya ya sama. Begitu bisa. Baik Pak Asmi, berarti catatannya adalah mencocokkan dengan keterangan saksi yang lain begitu ya Pak Asmi? Iya. Baik. Pak Asmi, kemarin juga ada keterangan dari Ricky Rizal lainnya yang jadi kontroversi. Dia tampak kebingungan ketika dicecar jaksa soal senjata Brigadir J dan pisau Kuatmaruf. Nah, jaksa mempertanyakan alasan Ricky hanya mengamankan senjata Brigadir J yang tergeletak, sedangkan dia membiarkan Kuat memegang pisau begitu. Nah, hal ini memicu dugaan dari majelis hakim, apakah memang sebenarnya rencana pembunuhan ini sudah sebenarnya terjadi sejak di Magelang. Nah, menurut Anda, apakah mungkin memang susunan rencana ini, pembunuhan ini bisa jadi sudah tersusun di Magelang, mengingat juga Richard Eliezer sempat menyebutkan ya kala itu memang Ricky Rizal ini hendak menabrakkan mobil yang ia tumpangi juga bersama dengan Yosua. Apakah mungkin begitu, Pak Asmi? Iya, makanya kita akan melihat hubungan kausalitas dari peristiwa-peristiwa tadi, termasuk kualifikasi dari tindakan setiap orang gitu loh. Sepanjang katakanlah RR ataupun orang-orang yang ada di situ pelakunya secara sadar mengetahui, ya kan, menghendaki, artinya ada satu kerjasama yang mau dicapai dan mereka melaksanakan kehendak tadi gitu. Saya tidak tahu apakah itu tadi pisau atau apakah tadi ada pistol dan segala macam, itu adalah bagian daripada rentetan bahwa pelaku secara sadar mengamankan itu ingin sesuatu yang mau dia tuju, yaitu melaksanakan kehendak. Sehingga patutlah dia merupakan ada kaitannya dengan orang-orang yang menginginkan peristiwa tersebut atau menginginkan peristiwa pembunuhan tersebut. Dan ini biasanya ditandai dengan orang-orang yang begitu keterangannya berbelit-belit. Kedua, tidak menyesali perbuatannya. Ketiga, biasanya dia mengerti hukum. Bahkan kadang akhirnya dia melanggar hukum gitu loh. Ini orang-orang begitu tuh akan nampak karakteristiknya. Dia tahu celah mana ya, di sudut mana dia bisa menghindar gitu. Sehingga kalau dia sudah berbelit-belit, tidak ada rasa wujud. Karena waktu dia berbelit-belit tadi kan sebagai wujud tidak menyesali perbuatannya. Dan dia secara sadar berada dalam rangkaian kerja yang mau dituju tadi. Begitu Michelle. Baik, Pak Asmi tadi singgung soal keterangan yang berbelit-belit begitu. Nah, memang kemarin dalam sidang kemarin ini Majelis Hakim dan JPU tampak beberapa kali meragukan pernyataan dari Ricky Rizal dan Kuatmaruf, dicecar begitu berkali-kali dengan pertanyaan yang sama sampai akhirnya mungkin mengeluarkan sebuah pernyataan-pernyataan yang akhirnya disampaikan begitu oleh Ricky Rizal dan Kuatmaruf. Nah, bagaimana Anda sebagai pakar melihat hal ini? Apakah memang di mata Anda memang pernyataan kedua saksi ini juga meragukan sehingga wajar begitu ketika melihat Majelis Hakim dan JPU kritis mencecar mereka? Ya, karena memang tadi tidak ada terlihat benang merahnya atau titik sambung. Pada waktu Majelis Hakim merasa ini logis, masuk akal, argumen keterangannya itu dibangun, bisa dipahami dan dimengerti. Untuk setingkat orang-orang yang mengerti hukum, orang-orang yang biasa lapangan, mereka adalah personil kepolisian yang biasa menjaga pejabat yang katakanlah untuk perwira tinggi, pasti mereka sangat paham sekali gitu loh. Jadi sewaktu dilihat keterangannya tadi adalah berbelit-belit, kok tidak ajak berpikirnya, cara berpikirnya, disinilah hakim akhirnya mengkonstatir terhadap fakta-fakta yang dia temukan, bukti-bukti untuk menilai gitu loh. Ini benar atau tidak nih terdapat peristiwa yang dia sampaikan tadi gitu loh. Hakim tuh memilah terus tuh, karena oke, dia sengaja dia mendengarkan dulu, yang mulia itu mendengarkan dulu, melihat perspektif jaksa yang dari awal sudah menyusun dakwaan, mereka juga sudah membaca keterangan saksi, di mana nih yang tidak ketemunya, di mana yang tidak match-nya, di mana ini. Ini yang kadang tidak disadari oleh saksi, terkadang karena dia hasratnya ingin melindungi dirinya, ingin cepat selesai pemeriksaan tersebut, ada kalanya dia lupa, dia lompat pikiran-pikiran itu karena sampai dia lupa kadang satu keterangan yang tadi itu sebenarnya tidak ada sampaikan itu, sehingga karena tidak sama keterangan tadi itulah dikejar oleh
hakim, dicecar kalau bahasanya tadi oleh Mbak Michelle oleh jaksa penuntut umum. Kenapa dia bisa mengeluarkan argumen begitu padahal dia tadi tidak mengetahui, dia tidak ceritain. Itulah lompatan-lompatan itulah yang menunjukkan ada keinginan yang sama dari saksi tersebut dengan apa yang mau dituju oleh pelaku. Pak Asmi, beralih ke sidang hari ini, ada hal yang menarik yakni pertemuan antara para terdakwa obstruction of justice dan Verdi Sambo. Sebenarnya sidang hari ini pertemuan musuh bebuyutan mungkin ya, karena dalam sidang sebelumnya terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatриani sempat mengungkapkan kekesalannya karena merasa dibohongin atau dikadalin begitu oleh Sambo. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini? Apakah nantinya ini akan menjadi momen pertemuan yang menarik? Pertemuan di antara mereka? Boleh saja ya, secara kemanusiaan pertemuan itu pastikan ada rasa orang secara kejiwaan ya, ada efek kaget atau ada sesuatu yang terkadang belum pernah kesampaian, ini hari ini ditatapkan dan dipertemukan, pasti ada rasa gitu kan, beban psikis mungkin bagi setiap orang untuk ketemu apalagi dengan pimpinan. Tapi saya kira semuanya karena memang ini sudah terbuka, faktanya terbuka, dan terang benderang sudah diberitakan, dimediakan dan seolah-olah menjadi pengetahuan umum gitu loh. Orang-orang tersebut ya kalau dia berpihak pada satu titik ingin mengungkap kebenaran, tentunya nggak ada beban gitu. Dia bilang inilah saya gitu loh. Tapi bagi orang-orang yang akhirnya punya skenario yang sama, yang tidak pernah kepikir perkara ini akan di dalam persidangan, nah ini pasti tentu akan ada beban gitu, seolah-olah kenapa nggak bisa mengamankan ini, kenapa nggak bisa begini, kenapa harus cerita begini. Lagi-lagi inilah yang menjadi mungkin bagi Pak Sambo juga akan ada beban karena dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin jadi anak buah dia yang biasa selama ini bekerja gitu loh, yang mungkin apa-apa saya jamin, apa-apa saya tanggung jawab, ternyata tidak menyangka kalau perkara ini sampai dalam sebuah persidangan. Baik. Pak Asmi, terakhir, sebenarnya dalam sidang hari ini memang ada daftar saksi yang sangat menarik, yakni pemeriksa forensik muda Subbidang Komputer Forensik Polri, Panji Zulfikar Sidik, dan Subit Senpi Balmet 4 Puslap 4 Barreskrim Polri Sopan Utomo. Nah, menurut Anda apa yang bisa digali sih dari kedua saksi yang bisa dikatakan ahli ini? Pasti sangat membuktikan relevansi karena forensik itu kan bisa menceritakan tentang apa yang dia lihat pada waktu itu, ya kan? Apa yang kejadiannya sehingga dia bisa merekam ulang, mengkonstruksikan peristiwa yang dia lihat, apa yang sebagai ahli forensik tentunya. Ini pasti menentukan peristiwa real yang tertangkap dalam berita acara ataupun kesimpulan tadi terhadap kejadian, mungkin terhadap Joshua, terhadap alat bukti gitu loh. Sehingga potongan-potongan ini tadi ataupun temuan-temuan fakta ini tadi, ini yang akan mendorong meyakinkan hakim gitu loh bahwa terjadi gitu loh. Karena salah satu keterangan mereka kan diposisikan sebagai keterangan ahli gitu loh. Dan hakim itu kan cukup apabila cuma cukup dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim, hakim bisa menjatuhkan pidana pada orang yang katakanlah terdakwa hari itu. Kalau hakim merasa mantap terhadap keterangan keterangan ahli ditambah mungkin ada persesuaian dengan CCTV-nya, mungkin ada suratnya dan segala macam. Ya, ada keterangan saksi yang lain juga, mungkin petugas ambulan dan segala macam, ternyata ada relevansinya. Termasuk ada kemarin yang katanya sarung tangan juga dan segala macam, dan itu ada persesuaian. Mau berapa orang pun membangun kesaksian-kesaksian yang tidak ada relevansinya dengan peristiwa itu atau ingin mengaburkan, hakim bisa menyampaikan itu. Karena hakim punya keyakinan berdasarkan alat bukti yang dia lihat, ditambah keyakinan, ditambah irah-irahnya kita itu kan yang bikin beda dengan pengadilan dimanapun. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu, sepanjang dipergunakan untuk keadilan dan kebenaran, saya kira itu sangat memantapkan hakim. Nah, inilah relevansinya sehingga keterangan saksi forensik ini sangat menentukan juga untuk menjatuhkan nanti berat ringannya dan termasuk peristiwa pidana yang terjadi oleh Pak FS. Bisa jadi menyatukan potongan pasal-pasal begitu ya Pak Asmi, siapa tahu yang selama ini belum terungkap begitu. Benar sekali. Dia kualifikasi, dia kelompokkan peristiwa kelompok tadi berdasarkan keterangan ini, terus dicarilah benang merahnya persesuaian.
oh petugas ambulan begini, terus petugas forensik begini, oh petugas yang di lapangan begini, dari CCTV begini gitu loh. Jadi kalaupun ada pihak lain yang ingin mengganggu, ya hakim tetap klik dengan puzzle yang sudah disusun secara sistematis tadi. Itu disebut nanti dia mengkualifisir setelah dia mengkonstatir. Hakim punya fungsi untuk itu.